Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih soal miten kawan, si kucing imut, bot terbaru dari chess.com yang menggemparkan dunia catur online beberapa hari ini. Banyak sekali ulasan mengenai miten sini dan banyak juga grandmaster yang mencoba mengalahkannya. Ada Hikaru Nakamura sudah mencoba, ada juga yang berhasil mengalahkan miten seperti Benjamin Book, juga di streamingnya juga berhasil mengalahkan miten sini kawan. Tadi juga sempat kita adu melawan Stockfish 15. Mittens ternyata masih lugu dengan pengorbanan pion dari Stockfish 15 kawan. Hancur sangat lebur posisi mitten yang kita ulas gamenya tadi siang. Dan gantian sekarang kita adu dengan Lila J0 kawan, versi terbaru. Mungkin tadi ada yang menanyakan bagaimana cara mengadu engine di chess.com ataupun di Lichess kawan. Ya tentu saja kalau langsung tidak bisa kawan, satu aplikasi tidak bisa, harus menggunakan dua aplikasi. Kalian buka tabnya chess.com dengan Lichess ataupun menggunakan software offline seperti Fritz. Dan ada juga beberapa kawan-kawan yang ingin bertanya bagaimana cara menggunakan engine kawan. Ya terlebih dahulu kalian harus mempunyai aplikasi atau software offline kawan, seperti Fritz, Komodo, Arena, dan yang lain-lain. Kalian download di website resminya Lila J0 ataupun Stockfish. Kalian unduh filenya, file engine-nya, terus kalian install ke aplikasi itu kawan. Oke, seperti tadi siang kawan, saya gunakan papan dari Lichess untuk menganalisa, mengotak-atik permainan kedua bot ini atau kedua engine. Di mana mitten pegang putih kawan dan Lila J0 di sini pegang hitam. Tadi saya beberapa kali adu kawan, tidak banyak, sekitar 3 game, 1 game berakhir match, mitten berhasil menahan remis 1 game dan 2 game lainnya kalah. Dan ini merupakan game ketiga dari uji coba tadi kawan, di mana putih saya berikan kepada mitten. Dia mengawali dengan pion E4. Lila J0 ingin membalas dengan permainan pion raja juga, tapi saya rasa permainan pion raja ini cukup membosankan kawan. Saya paksa untuk bermain dengan permainan Sicilian Defense, pion C5. Kuda F3, dan di sini pion D6 ingin dimainkan oleh Lila J0, tapi saya ingin mencoba dia bermain dengan permainan Sicilia Prancis pion E6 untuk melihat reaksi apa langkah yang dipilih oleh mittens di langkah ketiganya. Tidak bermain dengan pion D4 untuk menantang permainan terbuka, pion C3 juga tidak dipilih, atau kuda C3 memilih variasi pion C4, variasi Kramnik atau variasi yang dipopulerkan oleh juara dunia setelah Kasparov, Vladimir Kramnik kawan. Kuda C6 lanjut Lila J0, kuda C3, kuda lompat ke petak D4 menantang pertukaran perwira langsung di langkah keempatnya. Dan diterima oleh mitten, kuda pukul kuda D4, pion C pukul balik kuda D4, dan mencoba serang kuda tentu kawan. Kuda mundur ke E2, dan di sini pion E5 untuk backup petak D4-nya kawan. Kuda manuver lagi ke petak G3, pion G6. Terlebih dahulu kontrol petak-petak terang ini dari ancaman manuver kuda, mungkin via cento atau dukungan nanti bagi pion H5-nya bisa juga. Pada posisi ini kawan, ada beberapa pemain yang menyukai langkah gajah ke petak E2, satu-satunya langkah yang paling disukai oleh manusia. Tapi di sini mitten memilih pengembangan gajah terangnya ke petak D3 dan tidak ada database yang bermain langkah seperti ini di database-nya di Lichess kawan. Pion H5 lanjut Lila J0, kuda mundur lagi ke petak E2, pion terus didorong oleh Lila J0, dihentikan dengan pion H3. Sekarang kuda F6 lanjut Lila J0, mittens rokade di langkah ke-11-nya. Pion G5 terus didorong pion-pion sayap raja, tidak memperdulikan kondisi rajanya yang masih berada di pusat, gajah-gajahnya masih belum berkembang, ingin bermain dengan pionnya terus untuk mengadu nanti di petak G4 agar lajur-lajur di sisi raja ini ada yang terbuka kawan. Gajah ditarik mundur ke petak J2 dan benteng G8. Kalau Stockfish menyukai langkah kuda ke H5 kawan, tapi Lila J0 memilih bentengnya ke G8 untuk memberikan backup lebih pada petak G4-nya nanti. Mittens mengantisipasi dengan pion G4 langsung dan dipukul menggunakan end passen oleh Lila J0, pion H pukul pion G3. Diambil balik oleh pion G, juga sekarang benteng sudah mempunyai lajur semi terbuka di lajur F kawan.
Dan sekarang pion B5 dikorbankan oleh lila C0. Di sini ditolak dengan pion G4 terlebih dahulu. Harapan pengorbanan adalah nanti diagonal ini bisa dimanfaatkan kawan, ataupun dilanjut dengan langkah pion D5 terlebih dahulu untuk membuka jalur-jalur pengembangan para perwira kawan. Dan posisi hitam akan sangat aktif nanti. Coba lihat, gajah ini belum berkembang. Gajah terangnya pun juga tidak mempunyai diagonal yang efektif. Kalaupun tadi pengorbanan tidak diterima, ya kemungkinan diagonal ini masih bisa terbuka, tapi sekarang terblokade oleh pionnya sendiri kawan. Itulah tadi tujuan dari pengorbanan pion ini. Pion G4 dimainkan oleh Mitens untuk memberikan ruang mungkin bagi kudanya manuver sampai ke peta F4 nanti. Dan di sini pion D6 kawan. Stockfish lebih menyukai benteng langsung digeser untuk tekan peta H3. Tapi membuka akses bagi gajah terangnya pressure peta G4 jika nanti ingin melakukan pengorbanan dengan dukungan kuda. Benteng juga siap digeser. Mungkin rencana dari lila C0 seperti itu. Kita lihat saja. Dan barulah sekarang pion C pukul pion B5. Pengorbanan pion hitam di peta B5 diterima. Benteng H8 kawan. Di sini benteng naik ke peta F3. Lanjut Mitens. Raja ke peta G2 tadi merupakan pilihan Stockfish kawan untuk perkuat peta H3-nya. Lila C0 di sini melakukan pengorbanan kuda sikat pion G4. Langkah ini kalau menurut Stockfish sendiri bukan pilihan terbaik. Seperti yang kalian lihat, langkah ini termasuk langkah kesalahan kawan. Pilihan terbaiknya tadi adalah pion D3. Ini bisa didorong kawan. Ya, kemungkinan akan diambil oleh benteng. Kalian bisa melanjutkan pion D5 sekarang sekali lagi. Tapi di sini kawan, pengorbanan dipilih oleh lila C0. Kuda ambil pion G4. Diambil oleh pion H oleh Mitens. Dan gajah ambil pion G4. Ancam benteng. Benteng G3. Benteng hitam naik ke peta H4. Perkuat posisi gajahnya. Menteri F1 oleh Mitens. Langkah kesalahan dan disinilah kawan titik balik serangan lila C0 akan berlanjut. Kalau Stockfish menyarankan benteng ini sikat gajah diambil balik oleh benteng. Kalian bisa blokade dengan kuda kawan. Dan ini langkah pengorbanan lagi. Jika diterima, raja siap naik ke peta H2 dan benteng ini pun juga tidak mempunyai jalan keluar lagi kawan. Posisinya di peta terang pun masih dikontrol oleh putih, benteng masih bisa direbut. Dan posisinya dalam posisi seimbang kembali permainan kawan. Tapi di sini tadi setelah menteri ke F1 dimanfaatkan oleh lila dengan pion D3. Membuat pengorbanan lagi kawan untuk membuka diagonal di diagonal gelap ini yang bisa dimanfaatkan oleh menteri ke sayap menteri nanti melakukan skak. Diterima dengan gajah untuk tetap menjaga pionnya nanti kawan. Sekarang menteri mulai keluar ke peta B6 skak. Blokade oleh benteng. Sekarang gantian pion D5 dikorbankan. Lagi-lagi kawan tujuannya adalah untuk membuka jalur-jalur untuk pengembangan ataupun jalan menterinya bergeser kawan ke lajur H nanti. Diterima pion E pukul pion D5. Tidak terburu-buru juga menteri bergeser kawan untuk memberikan ancaman di sini karena di sini masih ada menteri untuk bisa backup rajanya nanti. Bermain dengan gajah C5 terlebih dahulu, tekan benteng. Kuda G3 lanjut Mitens kawan. Dan di sini rokade panjang baru dilakukan oleh lila C0 di langkah ke-24-nya kawan. Cukup menarik, dari tadi diam di pusat, barulah sekarang jalur rokade panjang sudah bersih, bisa melakukan rokade panjang. Dan selanjutnya adalah menteri ambil pion F7, lanjut Mitens. Sudah berapa pion kawan dikorbankan oleh lila C0? Pion di lajur B tadi dikorbankan, pion yang ada di lajur D 2 kali dikorbankan tadi di peta D5 juga di peta D3, sekarang peta F7. Dan Mitens sementara unggul 2 pion kawan dari pion-pionnya lila C0. Apalagi juga dia sudah mendapatkan satu perwiranya lila C0 yaitu tadi kuda yang ada di peta G4. Permainan berlanjut. Pion E4 sekarang kawan dikorbankan lagi. Diterima dengan kuda. Kuda pukul pion E4. Menteri sekarang bergeser kawan untuk memberikan dukungan bentengnya dan beberapa langkah berikutnya skakmat masih bisa diantisipasi dengan kuda F2. Jaga peta H1. Sekarang raja digeser ke peta B8 untuk menghindari diagonal terang ini yang bisa dimanfaatkan oleh gajah terang memaksa pertukaran gajah.
agar hitam tidak mempunyai perwira yang bertumpuk kawan di area pertahanannya. Dan di sini kawan, menteri bergerak ke petak G6 untuk menantang pertukaran menteri. Kalau Stockfish tadi menyarankan pion ini didorong kawan. Ya, gajah bisa bergerak, mungkin bisa memberikan ancaman skakmat di sini. Itulah saran Stockfish. Tantangan ditolak, menteri mundur ke H8, tetap menjaga bentengnya untuk melakukan ancaman nanti setelah ditinggal kuda kawan. Dan di sini pilihan terbaik, menteri ini bisa bergerak ke petak E4 atau gajah ini bergerak ke petak C4 atau ke petak E4 kawan. Pilihan terbaik untuk menjaga petak-petak terang ini dari ancaman hitam. Tapi di sini Mitens melakukan langkah blunder kawan, langkah kaum pos ronda untuk ancam gajah C5 dengan melangkah menteri ke C6. Dan di sini kawan, harusnya Lila C0, salah satu engine terkuat, bisa mengkalkulasi langkah skakmat lebih cepat kawan dengan gajah F3. Tapi dia memilih langkah kaum pos ronda, yaitu dengan benteng C8 pertahankan gajah. Masih cukup logis kawan. Tidak apa-apa, posisi hitam masih tetap kuat, masih tetap mendominasi. Tapi kombinasi yang lebih cepat adalah pengorbanan gajah F3 ini kawan. Memberikan dukungan lebih pada petak H1. Dan jika menteri putih ambil gajah gelap di petak C5, kelanjutannya adalah benteng H1 skak. Disikat oleh kuda, menteri ambil balik skak, raja F2, dikejar lagi menteri G2 skak, raja ke E1, menteri G1 skak, blokade oleh gajah, menteri G3 skakmat. Atau setelah gajah F3 tadi di sini kawan, coba disikat oleh benteng, tetap kawan ancamannya juga skakmat. Sekarang gantian posisi kuda yang kena pin, jadi benteng masih bisa bergerak ke petak H1 skak, raja G2 dan skakmat kawan. Itulah pilihan terbaik kawan, ketimbang menggeser benteng ke petak C8 ini. Tapi masih cukup logis untuk backup gajahnya kawan. Miten melangkah menterinya kembali ke petak G6 dan di sini gajah ke F3. Sebuah langkah yang terlambat kawan, langkah pengorbanan terlambat dari Lila C0, tapi masih cukup bagus dan merupakan pilihan terbaik. Menteri ambil pion G5 dan sekarang gajah sikat benteng E3. Diambil balik oleh pion, kalau diambil oleh menteri nanti benteng juga bisa keluar nanti kawan di lajur G. Diambil balik oleh pion D dan di sini benteng G8 kawan. Mencoba menusuk menteri serta rajanya, blokade oleh gajah G6, benteng G4 skak bisa mendapatkan menteri kawan. Kalau di sini kuda sikat benteng kawan, maka selanjutnya menteri bisa melakukan eksekusi. Raja F2, menteri G2, raja E1, skakmat. Oleh karena itu di posisi ini kawan, benteng disikat oleh menteri, mengorbankan menterinya Mitens. Disikat balik oleh gajah, sekarang pion E4, tidak mau ambil balik, percuma nanti dua perwiranya juga salah satunya tewas oleh benteng hitam. Benteng sikat gajah G6, selanjutnya raja bergeser menghindari discover. Menteri bergeser ke F6, lanjut Lila C0 sudah tidak seimbang lagi kawan dan langkah-langkahnya sedikit ngawur dari Miten, mengorbankan perwiranya lagi. Kuda sikat gajah G4 diambil balik oleh menteri dan kita lihat beberapa langkah berikutnya pun juga langkah-langkahnya masih cukup ngawur agar permainan lebih cepat berakhir kawan. Tidak ada kata menyerah kawan, harus ada skakmat saat melawan Miten sini dan kita dapati skakmat dengan menteri G2 oleh Lila C0. Skakmat di langkah ke-46. Dua game sebelumnya yang saya coba juga, Miten berhasil menahan remis satu game, tapi game lainnya dia juga kalah dalam permainan endgame benteng dengan keunggulan satu pion oleh Lila C0. Oke, itulah kawan permainan Lila C0 yang masih terlalu kuat buat si kucing imut Mitens. Dengan ide yang hampir sama dengan permainan Stockfish 15 tadi siang, dengan pengorbanan pionnya untuk membuka jalur-jalur serangan dan dibumbui langkah pengorbanan kuda G4 tadi. Tapi sayangnya Mitens masih terlalu lugu untuk menghadapi jebak rayu dari Lila C0 ini kawan. Semoga permainan kedua engine atau bot ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.